Baik, selanjutnya akan melanjutkan proses pembuatan buku besar dalam Microsoft Excel dengan perusahaan Nyonya Lia tersebut. Nah, setelah kita membuat jurnal umum tersebut dalam Microsoft Excel, kita akan melanjutkan ke buku besar. Nah, kita bisa dalam satu laporan keuangan itu kita bisa menyimpan satu file itu. Nah, kita akan melanjutkan ke dalam sheet 2. Sheet 2 itu bisa kita namakan yaitu BB atau singkatan kepanjangan dari buku besar. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai proses pembuatan buku besar, kita membuat dulu di atasnya itu nama perusahaan, nama jurnalnya, atau nama pencatatannya dan periodenya. Kita di sini akan membuat nama perusahaannya seperti jurnal umum tadi, yaitu perusahaan Lia. Di bawahnya itu pencatatannya itu buku besar, periodenya Desember 2020. Nah, kita selanjutnya membuat kolom tabelnya, yaitu pertama kita tanggal, keterangan, selanjutnya ref, selanjutnya debit, selanjutnya kredit. Nah, di sini ada kolom saldo, debit, kredit. Oke. Oops, sorry. Nah, kita insert satu ya. Oke. Kita buat. Nah, kita nggak tahu berapa transaksinya yang akan kita buat. Kita sembarang dulu berapa kolom yang akan kita buat untuk setiap akun tuh berapa transaksinya di dalam kolom tersebut. Kita sembarang dulu membuatnya untuk garis kolomnya. Nah, kita rapikan, rata kiri, rata kanan, kita boldkan. Nah, untuk ini identitasnya kita merge and center. Kita boldkan ya. Sorry. Tanggal. Tapi kreditnya kita merge and center. Oke. Kita lebarkan kolom keterangannya, refnya, pakai accounting itu RP-nya rupiah. Nah, pertama kita membuat dulu seperti biasa itu untuk kolom tanggalnya. Kolom pertama itu bulan dan tahunnya, itu bulannya 2 Desember, tahunnya 2020. Nah, kita memasuki pada tanggal 1. Oh ya, kolom pertama yaitu kas. Nah, kita menggunakan itu untuk kodenya itu terserah, kita yang akan menggunakan kodenya 11. Oke. Nah, kita pakai general aja untuk number. Oke. Selanjutnya kita analisis dulu apakah di kas ini di kolom jurnal umum AA terdapat banyak kas. Kita tanggal 1. Tentu saja setelah kita mengecek yaitu modal. Dimana kita cek dulu modalnya tadi sebesar 40 juta. Oke, berada di debit. Langsung saja klik modal. Yang kedua pada tanggal 3 yaitu pinjaman bank. Langsung klik saja pinjam bank tersebut berada di debit juga, kita klik itu kas. Oke.
Selanjutnya transaksi pada tanggal 5 yaitu pembelian peralatan. Kalau nggak salah pembelian peralatan kasnya itu terletak berada di kredit, yaitu kita tertipannya itu sama dengan kita buka jurnal umum peralatan. Nah ini dia 4.500.000. Oke. Selanjutnya pada tanggal 6 pref juga kalau nggak salah tadi ada di kredit, kasnya sebesar, kita buka jurnal umum yaitu 2.500.000. Oke. Pada tanggal 7 pembayaran gaji karyawan. Oke, kita kalau nggak salah kasnya juga berada di kredit, yaitu kita buka jurnal umumnya yaitu 100.000. Oke. Dan terakhir pada tanggal 8 yaitu keterangannya adalah pendapatan. Dimana pendapatan tadi dia kasnya berada di basis sebesar, kita buka jurnal umumnya itu 6 juta. Oke. Nah karena ini kelebihan kita tambahkan lagi garis kolomnya. Oke. Nah untuk kirim saldonya kita mentotalkan dimana di debit. Nah karena dia saldo awalnya di debit, kita buat saldo yang di debit juga. Kita sama dengan ini. Oke, debit ketemu dengan debit sama dengan bertambah, yaitu ini buat tambah. Oke. Selanjutnya debit ketemu dengan kredit yaitu akhirnya berkurang. Oke. Ini juga kurang. Sama juga kurang. Debit ketemu dengan debit sama dengan bertambah. Nah, ini dia hasil dari kolom kasnya untuk buku besar. Selanjutnya kita akan membuat peralatan kantor tersebut. Nah, teman-teman, kita bisa mengcopy tabel tersebut untuk agar kita tidak ribet selanjutnya untuk membuat kolom-kolom setiap akunnya pada buku besar. Oke, kita bisa mengcopy kolom tersebut sampai sini saja. Ctrl C. Sini. Nah, teman-teman bisa menghapus nama akunnya, itu kita selanjutnya akan membuat peralatan kantor. Nah, untuk kodenya bebas. Kalau untuk peralatan kantor itu berada di AC, kita menggunakan kode 1. Kalau saya tergantung dari saya menggunakan 121. Untuk tanggalnya itu kalau nggak salah peralatan kantor pada tanggal 5. Nah, pembelian peralatan. Nah, di sini hapus. Untuk lebih mudahnya teman-teman bisa mengcopy ya selanjutnya agar tidak ribet. Oke, cukup sampai sini dulu. Tanggal 5 yang nggak salah. Tadi pembelian peralatan. Kita keterangannya pembelian peralatan saja. Dimana pembelian peralatan tadi kalau tidak salah berada di debit, kita lihat dulu cek jurnal umumnya sama dengan 4.500.000. Nah, tentu saja di debitnya kita membawa 4.500.000. Nah, selanjutnya kita utang bank. Dimana kita membawa utang bank itu berada di kewajiban, biasanya kita menggunakan kolom urut nomor 2 ya. Kalau saya menggunakan 200 karena 2 11 yaitu utang bank itu kalau tidak salah berada pada tanggal 3, dimana utang bank itu tentu saja kalau utang berada di kredit. Kita klik kredit, utang bank. Nah ini dia 15 juta rupiah. Tentu saja untuk kolom saldonya tentu saja di kredit 15 juta rupiah. Nah selanjutnya modal Nyonya Lia untuk akunnya. Modal Nyonya Lia itu pada tanggal 1. Modal awal kita ketik aja modal awal. Modal awal berarti modal awal kita membuat kodenya, kalau modal berarti kode 3. Kita membuat kode 13 ya.
Kalau biasanya modal awal itu berada di sebelah kiri dan untuk saldo awalnya. Kita klik sama dengan modal awal 40 juta. Tentu saja di saldonya kredit juga sebesar 40 juta rupiah. Sorry. Oke. Selanjutnya masih ada 3 akun lagi, kita blok saja. Ctrl C 1 agar tidak ribet ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu akun Prev Nyonya Lia. Prev Nyonya Lia itu pada tanggal 6, dimana kita membuat itu tanggal 6 membuat keterangannya Prev saja, dimana Prev itu berada di sebelah debit. Nah, dimana sama dengan kita mengecek dulu jurnal umumnya Prev 2.500.000, maka tentu saja saldonya berada tetap di debit juga. Oke. Selanjutnya transaksi untuk akun selanjutnya itu pendapatan jasa kita. Prev. Prev itu berada di kolom, kita membuat kodenya 312 ya. Pendapatan jasa. Untuk kode kita hapus menjadi pendapatan jasa. Untuk kodenya, kalau pendapatan jasa itu di kode berada di 4, saya membuatnya 41111. Tentu saja pendapatan jasa ini pada tanggal 8, yaitu kita buat saja keterangannya itu pendapatan. Biasanya pendapatan jasa untuk saldo awalnya berada di sebelah kredit. Kita buat sama dengan kita cek di jurnal umum 6 juta. Terus saja saldonya berada tetap kredit juga, itu sebesar 6 juta rupiah. Dan untuk kolom akun terakhir di buku besar yaitu beban gaji. Kode akunnya itu berada di kolom terakhir, itu kolom 5, kita buat saja 51111. Pada tanggal terakhir yaitu pada tanggal 7 Desember 2020. Nah, kita buat keterangannya yaitu pembayaran gaji. Nah, biasanya untuk beban gaji ini saldonya berada di sebelah debit, yaitu kita cek di jurnal umumnya ini beban gaji sebesar 100.000. Oke, tentu saja di saldonya berada di debit juga sebesar 100.000 juga. Nah, cukup sekian pembuatan buku besar dalam Microsoft ini. Sampai jumpa dan cukup sekian, terima kasih.